Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Sriwisyana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Dr. Estri Rohaminawanti, SIP, MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang loyalitas konsumen, tepatnya loyalitas konsumen pada Bank Mandiri. Sebelum saya menjelaskan tentang loyalitas konsumen pada Bank Mandiri, saya akan menjelaskan dulu tentang customer loyalty atau loyalitas konsumen. Pengertian loyalitas konsumen adalah pelanggan membeli produk atau jasa kita secara terus-menerus atau berulang kali pada perusahaan kita atau pada organisasi kita. Nah, customer tersebut atau pelanggan tersebut bisa dikatakan pelanggan loyal. Singkatnya, customer loyalty atau loyalitas pelanggan adalah sebuah kondisi di mana seseorang pelanggan melakukan proses transaksional secara repetitif terhadap sebuah perusahaan yang sama. Oleh karena itu, pelanggan yang loyal menjaga kestabilan sebuah bisnis dan menjadi bahan tolak ukur bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Menurut saya, pelanggan yang loyal adalah aspek terpenting dalam meningkatkan bisnis. Loyalitas pelanggan bisa didapatkan dari pelanggan yang puas akan produk atau jasa kita yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan merupakan hal penting yang perlu kita perhatikan agar loyalitas mereka dapat meningkat terhadap bisnis kita. Adapun cara meningkatkan loyalitas pelanggan atau customer loyalty adalah ada 5 cara. Yang pertama yaitu membangun komunikasi. Nah, komunikasi merupakan ini yang terpenting banget dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan adanya komunikasi yang tercipta, pelanggan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan Anda atau kita dapat muncul. Mereka juga dapat mengenal produk atau jasa yang kita punya lebih dalam karena adanya komunikasi. Dan yang kedua yaitu ada menciptakan sebuah inovasi. Nah, rasa bosan akan menghampiri siapapun bila mereka menghadapi dengan hal yang sama terus-menerus. Sama halnya dengan dunia bisnis, pelanggan akan merasa bosan apabila kita menjual produk atau jasa yang sama tanpa adanya sebuah inovasi. Yaitu ciptakanlah sebuah inovasi yang dapat menarik minat dan loyalitas pelanggan dengan melihat tren terkini atau yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Dan yang ketiga yaitu ada aktif dalam media sosial. Nah, media sosial ini sangat berperan penting banget dalam memasarkan sebuah bisnis. Menurut data statistik dari statistika.com menunjukkan pada tahun 2020 ada sekitar 3, miliar pengguna media sosial dan angka tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Anda dapat menjangkau calon pelanggan potensial dan juga mempertahankan pelanggan Anda dengan memberikan update melalui sosial media. Nah, kita bisa memberikan informasi seputar produk atau jasa yang kalian punya di media sosial ataupun berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu harus kita meminta review atau feedback dari pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat terbentuk bila mereka merasa dihargai. Hal ini kita lakukan dengan meminta review atau feedback dari mereka. Dengan meminta review dari pelanggan atau mendapatkan review dari pelanggan itu berarti fokus dan perhatian mereka terarah pada bisnis kita. Nah, mereka juga mengharapkan suatu dari bisnis kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika kita mendapatkan review dari pelanggan, bisa dibilang hal ini merupakan sebuah tanda yang bagus karena bisnis kita sudah mendapatkan perhatian dari pelanggan. Nih, yang selanjutnya, yang kelima yaitu ada membuat promosi. Ini sangat penting banget. Nah, kita tentu pernah merasakan pesta cashback dari aplikasi-aplikasi uang elektrik. Ketika kita berjalan-jalan di mall, tahukah kita bahwa itu merupakan salah satu strategi promosi yang digunakan mereka untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, kita juga bisa menerapkan hal yang serupa atau menggunakan strategi promosi yang lain untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Sebagai rekomendasi, kita dapat memberikan voucher belanja atau apapun itu di setiap pembelanjaan untuk para pelanggan kalian yang melakukan transaksional dengan perusahaan kita. Nah, dengan begitu kita dapat mempertahankan pelanggan dan bukan tidak mungkin cara promosi ini dapat menjangkau calon pelanggan potensial.
Karena kita akan membahas tentang loyalitas nasabah pada Bank Mandiri, jadi kita harus perlu tahu dulu nih, Bank Mandiri itu didirikan pada tahun berapa atau sedikit untuk sejarah Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1998 dan 4 bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada tanggal 31 Juli 1999. Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Nah, PT Bank Mandiri atau Persero Tbk terus melakukan inovasi pelayanan, salah satunya dengan melakukan transformasi loyalty program Fiesta Point menjadi Livin Point. Terlebih, semakin banyak pelaku bank digital dan layanan digital, bank hadir memanjakan nasabah di tengah pandemi ini. Oke, di sini saya mau mencari teman saya sendiri. Saya sambil lihat untuk chattingnya. Di sini saya sudah saya juga akan tampilkan untuk wawancara lewat via WA-nya. Nih, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu terlebih dahulu nih. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah saya boleh mewawancari kakak? Nih, terus di sini beliau menjawab, Waalaikumsalam, siang, boleh Kak, silakan. Langsung saja. Terima kasih sebelumnya Kak, boleh tahu saya berbicara dengan kakak siapa? Dengan Dia Arsyil. Jadi kakak ini bernama Dia Arsyil. Nah, baik, saya panggil Kak Dia saja ya. Saya langsung saja akan menanyakan seputar loyalitas nasabah Bank Mandiri ya Kak. Apakah Kak Dia termasuk nasabah Bank Mandiri? Jawabnya benar Kak. Terus saya juga menanyakan lagi sejak kapan dan sudah berapa lama Kak Dia menjadi nasabah Bank Mandiri. Katanya sekitar 2 tahunan, jawab beliau ya. Dan saya juga bertanya lagi, baik, kalau boleh tahu kenapa Kak Dia memilih menggunakan Bank Mandiri? Jawab beliau, yaitu karena waktu itu ada yang nawarin katanya, dan katanya perpotongan per bulannya juga kecil. Jadi Kak Dia ini mengambil menjadi nasabah Bank Mandiri itu ada rekomendasi dari orang luar ya, dan katanya potongan per bulannya itu kecil dari Bank Mandiri tersebut. Nah, selanjutnya aku bertanya lagi dong. Nah, kalau boleh tahu Kak Dia rekomendasikan oleh siapa nih? Nah, katanya orang kenalan yang juga buka jasa rekening Bank Mandiri juga. Dan aku juga bertanya, oh iya baik Kak, apakah kakak pernah mengalami masalah saat menggunakan Bank Mandiri? Katanya pernah. Dan aku juga bertanya lagi bagaimana kendala dan respon Bank Mandirinya. Nah, karena ini VN, karena ini terlalu panjang, jadi aku jelaskan saja ya. Jadi kesimpulan dari PN Kak Dia setelah saya dengarkan itu, katanya beliau ada mengalami masalah. Jadi waktu itu beliau itu kakak dia ini mau start M-Banking pada ponselnya ya, dan dia itu langsung saja ke outlet terdekat, cabang Bank Mandiri terdekat, dan katanya ternyata si kartu mandirinya itu terblokir karena sudah lama tidak dipakai. Nah, akhirnya Kak Dia ini diganti kartu dan sangat cepat untuk pelayanannya, untuk customer service-nya mengganti kartu Bank Mandiri yang Kak Dia punya itu sudah terblokir. Dan selanjutnya Kak Dia menanyakan tentang M-Banking ya, bagaimana caranya M-Banking. Katanya untuk melakukan pendaftaran M-Banking itu tidak di customer service tapi dilakukan oleh sendiri di ATM. Nah, selanjutnya pas di ATM dia tuh bingung karena pas pas melakukan itu biasanya pada nomor yang kita daftarkan itu, yang kita masukkan itu bakalan ada kode tertentu. Nah, ternyata pada kode tertentu itu lama banget untuk masuk ke handphonenya, dan sampai 30 menit itu tidak masuk untuk kodenya, jadi tidak jadi untuk lakukan daftar M-Bankingnya. Selanjutnya saya menanyakan lagi, untuk saat ini masih pakai Bank Mandiri ya kan Kak? Nah, apa sih yang membuat kakak masih menggunakan Bank Mandiri? Katanya karena udah terlanjur aja dan males buat dibikin di bank lainnya. Dan kakaknya juga mungkin sudah merasakan juga ya untuk untuk manfaatnya, karena
Untuk keuntungannya karena pada per bulannya itu potongannya sangat kecil daripada bank lain. Nah, di sini juga aku bertanya juga pertanyaan terakhir, yaitu apakah kakak apa yang kakak harapkan dari Bank Mandiri? Jawab lebih jelas aja perihal kesusahan yang dialami customer. Maksudnya solusinya untuk kesusahan customer. Nah, yang saya simpulkan tadi dari wawancara Kadia ini, Kadia untuk untuk menjadi nasabah itu ada tawaran atau rekomendasi dari yang membuka rekening mandiri, dan ada juga beberapa kesusahan, yaitu ada keblokirnya ATM dan bisa diatasi oleh customer service-nya dengan cepat, tetapi Kadia ada kendala terhadap pendaftaran m-banking tersebut. Mungkin ini sesuai harapan yang Kadia sampaikan, ingin lebih jelas lagi tentang perihal atau solusinya untuk kesusahan para customernya begitu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih nih, semoga dari wawancara kali ini yang Kadia harapkan juga ya terrealisasi oleh Bank Mandiri. Dan sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang telah Kadia luangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekian video dari saya tentang loyalitas konsumen pada nasabah Bank Mandiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya harapkan pada video ini mendapatkan nilai yang sangat memuaskan untuk saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.